Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara seminar pada siang hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam tidak henti tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Yang terhormat kepada Bapak Dimyati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sukolilo 1, kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan SD Negeri Sukolilo 1. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengawali seminar pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan dipimpin oleh Bapak Lutfi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak Dimyati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sukolilo 1 yang kami hormati, juga Ibu Wida Lihantina Syarfiati, calon guru penggerak Kabupaten Pati yang kami hormati. Marilah kita berdoa untuk kelancaran acara siang hari ini. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan diberi kelancaran awal hingga akhir. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna rusydi wa a'idna min syarri nafsi. Allahumma alhimna rusydi wa a'idna min syarri nafsi. Allahumma tawwil umrana wa sallih jasadana wa nawwir qulubana wa qadhi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Lutfi saya ucapkan terima kasih. Selaku pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara seminar pada hari ini. Acara pertama yakni pembukaan yang diisi dengan doa. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dimyati. Yang ketiga penyampaian inti materi. Yang keempat yaitu lain-lain, kemudian penutup. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang akan dipimpin oleh Bapak Haranto. Waktu dan tempat saya persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darah.
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Dimyati saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Sukolilo 1 yang saya hormati. Pada siang hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini dalam acara seminar. Maka sebelum dimulai, terlebih dulu mari kita panjatkan syukur alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita semua masih dalam lingkungannya dan dengan dibekali rahmat serta kesehatan, kita semua bisa berkumpul di ruangan ini. Kemudian tidak lupa pula Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat salam selalu kita sampaikan pada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya besok di wilayah kiamat. Mudah-mudahan kita semua aku sebagai umat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini dalam rangka memenuhi tugas dari Bu Wida Prihantina Febrianti yang merupakan guru gerak Kabupaten Pati. Kebetulan beliau adalah guru SD Negeri Sukolilo 1. Maka dalam rangka memenuhi tugas beliau yaitu mengadakan seminar dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata maupun 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Maka dari itu diadakan yaitu seminar yang mana dihadiri oleh semua rekan-rekan guru dan karyawan SD Sukolilo 1. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini akan berjalan dengan baik dan hasil yang sukses bisa dipakai untuk memenuhi yaitu tugas
Ibu Wida, nanti akan muncul lagi guru penggerak yang lain di SD Sekolah 1. Oleh dari itu kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bu Wida Diani Febriani. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dapat itu bermanfaat bagi kita semua dan juga merupakan inspirasi bagi kita. Bisa kita sapi, kita dalami sehingga kita semua akan tahu isi dan makna dari seminar tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya saya tutup sekian. Bila ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dignity saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu acara inti, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wida Prihantina Febrianti SPD. Kepadanya dipersilakan. Bu, stop dulu ya Bu. Tak nyoba suarane jelas sambutan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dimyati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sokolilo 1. Kemudian Bapak Ibu guru serta rekan-rekan semua yang hadir dalam kegiatan siang ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di sini dalam memenuhi undangan saya, yaitu mau menyampaikan program diseminasi budaya positif di sekolah. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memenuhi undangan saya hari ini. Bapak Ibu semua, di sini saya akan menyampaikan diseminasi. Diseminasi itu sebenarnya adalah nama lain dari menyebarluaskan informasi dari pelatihan yang saya peroleh. Intinya itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya bukan sok kuminter ya, bukan menggurui Bapak Ibu sedoyo, karena pengetahuan saya itu juga masih minim sekali dan masih proses belajar. Ini karena tugas sehingga saya memberanikan diri untuk tampil di sini. Jika ada kata ucapan saya, salah kata ucapan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaklumi Bapak Ibu. Karena ini pengalaman pertama saya seperti ini. Saya belum pernah sebelumnya, belum pernah. Jadi untuk membuat mempengaruhi Bapak Ibu guru bahwa ternyata ikut guru penggerak itu ilmu yang kita peroleh itu banyak sekali. Jadi pengetahuan selama kuliah itu nggak ada di materi guru penggerak. Apalagi ini materi guru penggerak itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik pada lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, sehingga banyak keuntungannya mengikuti program ini. Baik Bapak Ibu
yang positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, disiplin positif itu tak luput dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semua pasti tahu nggih, Ki Hajar Dewantara itu sebagai apa? Pelopor nggih Pak, pelopor nggih, sebagai bapak pelopor pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan ya sekolah itu sebagai ladang atau tempat persamaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru itu harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid itu menjadi tumbuh dengan baik, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Budaya positif. Bu Reni bisa apa yang dipikirkan dengan budaya positif itu kira-kira apa? Kebiasaan. Kebiasaan di sekolah. Nah, ngoten nggih Pak. Hal kebiasaan di sekolah yang baik ya, berarti ditambahi kebiasaan sekolah yang baik itu menurutnya Pak Her, Bu Reni juga demikian. Baiklah, apakah di sekolah kita sudah tercapai budaya positif Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Coba nggih nanti kita amati satu persatu nggih Pak Bu, apakah sudah tercipta apa belum maksimal. Next. Baiklah, budaya positif di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, selama ini Bu, Pak, kalau di sekolah kebanyakan ya, saya tidak bilang di SD kita, itu masih untuk budaya positif itu masih memberikan penghargaannya berupa hukuman. Itu sementara seperti itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Next. Sekarang konsep inti budaya positif. Nah, intinya. Jadi selama kegiatan ini berlangsung kita akan belajar bersama membahas mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Banyak sekali materinya, mungkin 1 jam. Kalau kita telah satu persatu itu kurang Bapak Ibu waktunya. Baiklah, lanjut. Baiklah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran panjenengan? Disiplin itu apa? Dia apa itu disiplin menurut kata-kata dia? Disiplin itu memaksa ya Pak? Memaksa, disiplin harus memaksa. Ada lagi? Beban. Masih beban. Oke.
Oke, ya. Kita cek ya. Baiklah, disiplin. Nah, ternyata disiplin itu artinya adalah belajar, Bapak Ibu. Belajar. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Ya, harus patuh pada peraturan. Jadi kayak beban ya, Pak, patuh pada peraturan itu beban. Gitu. Nah, disiplin dihubungkan dengan hukuman. Nah, biasanya disiplin itu pasti ada hukuman. Padahal itu berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Nah, ini Pak bedanya. Yang saya peroleh di guru penggerak itu bedanya ini. Ternyata disiplin positif itu yang saya pelajari selama ini tuh tidak harus, bukannya tidak boleh ya Bapak Ibu, tetapi tidak harus memberikan hukuman. Hukuman itu malah akan menjadi alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sekarang itu ya untuk profil pelajar Pancasila itu untuk kalau bisa itu tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu untuk menghukum ya. Ini teorinya seperti itu, tapi kita belum tahu hasilnya kalau kita belum mempraktekannya ya. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Baiklah, nilai-nilai kebajikan ya, ini bisa kita lihat nilai-nilai kebajikan itu ada pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya, yang sebagai profilnya kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tujuannya Menteri Pendidikan kita itu untuk ini Bapak ya, untuk menggalakkan profil pelajar Pancasila supaya itu diterapkan benar-benar di sekolah seluruh pelosok Indonesia dengan cara diseminasi, menularkan ilmu kepada rekan-rekan sejawat. Jadi tujuannya itu calon guru penggerak itu tidak hanya untuk ingin jadi kepala sekolah, mengapa ya, karena di benak saya itu tidak pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke, ya. Sama ini juga keterampilan hidup. Dalam keterampilan hidup, Pak, ternyata di kehidupan kita ini itu juga harus punya keterampilan Bapak Ibu, yaitu kita tuh harus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri ya. Begitupun menurut The Seven Essential Virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini sebagai modal Bapak Ibu untuk diri kita sendiri. Kita setidaknya mempunyai keterampilan hidup seperti berikut. Lanjut. Ini juga banyak sekali proyek nilai-nilai kebajikan. Salah satunya, beberapa di antaranya ada keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawaan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan. Ya, banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Ini dulu waktu saya SD ada di pendidikan moral Pancasila. Sekarang nggak ada. Oke.
Baiklah Bapak Ibu, panjenengan sebagai seorang guru saat panjenengan itu hadir mengajar di kelas, datang tepat waktu. Sebenarnya apakah motivasi panjenengan yang mendasari tindakan tersebut? Saya mau tanya kepada yang selalu tepat waktu itu Bu Dia. Bu Dia motivasinya apa Bu? Datangnya selalu tidak terlambat. Karena tanggung jawab. Oke, makasih karena tanggung jawab. Pak Her, maaf. Karena apa ya Pak? Transfer ilmu kepada peserta didik. Transfer ilmu. Oke, terima kasih Bu Reni. Iya, motivasi Ibu datang tepat waktu apa Bu? Ingin apa ya? Ingin memberi Contoh. pengalaman yang menarik setiap harinya pada peserta didik. Oh iya, keren. Ini memberikan pengalaman yang menarik setiap kreatif ya. dan setiap harinya. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Menjadi motivasi buat saya sendiri untuk datang tepat waktu. Saya mohon maaf, saya juga banyak curhatnya Bapak Ibu. Dan harus saya praktekkan ini. Baiklah, next. Gak apa-apa. Ada dia. Iya. Makasih Bu jawabannya. Apakah Anda yuk kita resapi dari hati ke hati. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan ujian? Apakah Anda ingin mendapatkan ujian? Atau apakah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Atau ingin menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda? Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Saya pengen mengetahui dari Bapak Kepala, karena beliau itu sangat tidak pernah telat motivasinya Bapak, meskipun beliau itu pemimpin kita ya Bapak Ibu guru, tetapi beliau selalu datang tepat waktu. Kalau saya apa Pak? Ya, sebagai pemimpin harus teladan bagi yang lain. Sehingga kalau kita itu memberi pengertian dan memberitahu kepada yang lain, menyuruh, kita harus mengucapkan. Sampai itu ya karena tuntutan kerja kita pertama. Dan tanggung jawab di samping itu tepat waktu itu kan karena absennya itu harus jam 7 ya, harus seperti jam 7 sampai di sekolah itu. Motivasinya seperti itu. Jadi sehingga kita semua datang lebih awal. Sampai itu anak-anak itu supaya juga lebih penting. Terima kasih Bapak atas masukannya, atas masukan Pak Dim sebagai contoh kita ya, sebagai Bapak pimpinan kita saat ini. Semoga saya bisa meneladani kepemimpinan Pak Dim Yati. Amin. Amin. Kita lanjutkan teori motivasi perilaku manusia. Ternyata Ibu, Bapak, motivasi itu ada dua, ada motivasi eksternal, ada internal ya, ada dua. Yaitu kalau internal itu, kita lihat satu-satu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu misalnya tadi saya datang terlambat, tapi saya datang terlambat ingin dapat ujian, berarti itu namanya motivasi eksternal, karena orang lain biar dipuji, yaitu eksternal.
Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan murid saya tidak datangnya tepat waktu, biar nggak dimarahi, Bu Ida, seperti itu juga itu motivasi eksternal. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini cocok sekali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dimyati. Beliau menyatakan memberikan teladan. Kalau saya datang tepat waktu, tidak terlambat, nanti saya akan dicontoh oleh murid-murid saya atau anak buah saya, seperti itu. Itu ternyata secara tidak langsung Pak Dimyati adalah sudah melakukan motivasi internal, yaitu sebenarnya motivasi internal itu merupakan tujuan disiplin positif dari diri sendiri. Lanjut dulu ya. Nah, sekarang ini ya kita nonton film dulu ya sebelum lanjut. Cimarrones, Zira. Vamos a por segundo, já sei.
dalam masalah siswa. Seorang guru tidak bijaksana dalam menghadapi masalah siswa. Ya, tinggal tidak mau tahu ya Pak, langsung hukum saja gitu ya, dari seperti itu. Ya, kalau memberi seperti apa dari Ibu Simpan? Ya, kalau saya amati dari video yang sudah ditanyakan tadi, alangkah baiknya seorang guru itu tidak langsung memberikan hukuman ya, apalagi itu terlambat. Mungkin sekali, mungkin karena ditanya itu alasannya kenapa. Kalau pertama mungkin oke lah, tapi tidak dengan fisik. Sekarang apalagi sudah kita kan insan pendidik tidak boleh untuk memberikan kekerasan fisik, yaitu nanti kan memukul ya, menurut saya ya tidak patut seperti itu. Jadi harusnya guru itu harus menggali lebih dalam lagi, karena itu sudah lebih dari satu kali, 3 kali ya, terlambat terus dari hari-hari yang sama. Untuk itu guru harus mendekati dari hati ke hati antara siswa dan guru, ditanyakan alasannya kenapa, seperti itu sih, lebih dekat pada muridnya. Terima kasih. Ya, ini tadi harusnya menurutnya Bu Reni itu dalam menghukum anak itu setidaknya harus tahu dulu. Kita cari tahu sebenarnya kenapa anak tersebut datang terlambat seperti itu nggih. Kemudian ditanya mungkin dari hati ke hati nggih, boleh di tempatnya. Oke, terima kasih. Yuk, baiklah, untuk dari video tersebut maka kita akan belajar mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman deh, hukuman itu sebenarnya apa saja sih? Yuk, saya akan paparkan satu persatu. Hukuman itu adalah Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Kamu sudah terlambat, kamu harus datang tepat waktu. Nah, itu ternyata negatif ya, hukumannya berdampak negatif. Nah, di sekolah kita apakah masih masih memperlakukan hukuman Bapak Ibu? Kalau masih, mohon untuk dimulai sekarang untuk dikurangi. Ternyata dampak negatifnya untuk anak itu sangat banyak, ternyata berkelanjutan sampai dewasa Bapak Ibu. Kalau kita mendisiplinkan dengan cara hukuman. Ini bukan berdasarkan saya, ini berdasarkan materi yang saya sampaikan. Kemudian identitas sukses Bapak, disiplin itu ternyata ada 2 caranya ya, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kita bahas dulu konsekuensi itu apa. Konsekuensi itu apabila anak didik kita melakukan kesalahan apapun bentuknya di sekolahan, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, ini konsekuensi anak ya. Kalau dengan beri konsekuensi, tidak nyaman, anak tidak nyaman, korban bisa diabaikan, jadi merasa diabaikan itu siswanya. Kemudian anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya udah, kalau jam pertama waktu dikasih konsekuensi mungkin disuruh menulis namanya 1 buku sampai selesai, sampai istirahat. Ya tidak nyamannya ya saat itu saja Bapak Ibu. Setelah istirahat anak tersebut lupa. Itu konsekuensi. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi Bapak Ibu guru harus mengingatkan terus. Itu kalau konsekuensi ya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Jadi netral ya. Ini di sini tuh konsekuensi itu ya
ya bukan jelek, bukan paling bagus, tapi di tengah-tengah. Akan tetapi daripada mengasih hukuman, kita lebih baik mengasih konsekuensi, ya. Kemudian disiplin yang kedua ada namanya Bapak Ibu, yaitu restitusi. Nah, ini materi yang saya peroleh di LMS Guru Penggerak, ya. Restitusi itu adalah pilihan menyelesaikan masalah dengan memilih, yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contohnya, misalkan pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Jadi pendekatan, Ibu. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, itu positif. Lebih jelasnya berikutnya, Bu. Oke, nah ini ada contoh. Contoh tindakan guru yang biasanya kita lakukan secara tidak sadar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah Bapak Ibu punya pengalaman seperti ini? Ada murid terlambat disuruh menulis satu buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, saya sendiri itu pernah, Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, ya? Kira-kira apa hukuman? Kita nanti cek, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman. Ya, saya juga pernah melakukannya, Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Wow. Oke, makasih Bu Nisa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman apa konsekuensi, gitu? Yuk nanti kita cek. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajarannya, hukuman. Yuk kita cek jawabannya, Bapak Ibu. Ternyata hukuman betul. Lari mengelilingi hukuman, murid diminta mencatat hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi betul. Membersihkan tumpahan air konsekuensi betul. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian, hukuman betul. Nah, ini yang bingung. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena terlambatnya hanya sebentar, 10 menit. Kemudian itu juga pas pelajaran PJOK, tidak di dalam ruangan, dalam kelas. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini macam-macam penghargaan. Lanjut. Penghargaan, Bapak Ibu, penghargaan itu ada yang tidak efektif ternyata kita memberikan kepada siswa. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan syarat. Jika Anda berhasil ini, maka Anda mendapatkan ini. Itu namanya penghargaan yang tidak efektif, ada syaratnya. Kamu harus dapat ranking 1. Jika kamu dapat ranking 1, Bapak berikan tas baru. Ternyata itu penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan saya tidak akan berusaha keras. Ya, itu misalnya lomba, ya, murid kita sebagai guru membina murid kita, kamu harus juara 1. Kalau seperti itu, mohon maaf Bapak Ibu, itu akan menjadi beban buat anak tersebut, ya. Ya disuruh maksimal begitu mau, tidak harus juara 1, tidak harus. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika tidak,
maka tidak meneruskan perilaku lagi. Jadi mau misalkan murid saya Vivi juara lari 1, juara tingkat kabupaten itu karena saya iming-imingkan hadiah mungkin tahun berikutnya Bapak suruh lomba lagi, tetapi tidak saya beri hadiah, maka anak tersebut hadiah itu tidak aku latihan tenanan. Maka menjadi ketergantungan. Ya, lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ternyata juga nggak baik. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Yang bagaimanakah ini? Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah ini juga mungkin saya juga melakukannya ya secara tidak sadar kepada anak didik saya. Mungkin saya lupa bahwa harus ada anak-anak lain yang hatinya harus dijaga. Ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Misalkan ulangan matematika, saya bilang nanti yang dapat 100 Bu Wida traktir es krim. Nah, yang ada anak yang berambisi segala cara dilakukan dengan mencontek dan sebagaimana caranya, itu ternyata juga jelek Bapak Ibu. Penghargaan menciptakan persaingan di kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ya ini ternyata saya juga baru tahu di materi ini Bapak Ibu bahwa kita tujuannya kan biar semangat. Ternyata kalau terlalu over itu membuat kecemasan bagi anak yang tidak mampu mengikutinya ternyata. Jadinya ya kalau mengharapkan penghargaan ya sewajarnya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Mohon maaf, namanya anak satu kelas pasti itu ada pengetahuan intelektualnya, kecerdasan otak kirinya ada yang melonjak tinggi, kemudian ada yang paling bawah, ada mungkin anak yang paling bawah IQ-nya itu di luar sana, itu anak olahraga atau punya keterampilan nyanyi dan lainnya, akan merasa minder Bapak Ibu untuk di kelas. Dia merasa anak terbodoh, paling bodoh dan tidak berguna. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Penghargaan mendukung. Oke, keyakinan kelas sekarang. Yuk, lanjut. Ya, keyakinan kelas itu bisa kita lakukan untuk semua wali kelas. Pertama, kita membuat peraturan kelas ya, yang diharapkan yaitu membuat peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian membiarkan kelas bisa menjadi lingkungan positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Oke, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kita akan bahas sekarang. Yuk, lanjut lagi. Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Ya, itu peraturan semua. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang disebut sebagai keyakinan, nilai-nilai. Jadi keyakinan adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut.
tersebut apa tujuan utamanya. Oke. Setiap tindakan yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Mewujudkan perilaku sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip bersama atas dasar kebersamaan, yaitu di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Suatu keyakinan seseorang dari dalam atau intrinsik akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang mengatur mereka. Kemudian keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat, tukar pendapat, sehingga akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, ini misalnya peraturan, kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan Bapak Ibu, contoh peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikan yang dituju adalah seperti berikut: tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, dan kesehatan. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu mempunyai karakteristik Bapak Ibu, yaitu bersifat abstrak. Bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh ya keyakinan kelas. Bisa dibuat nanti tahun ajaran baru bisa mempraktekkan ya masing-masing wali kelas. Misalkan datang tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, menjaga kebersihan. Ya, yang singkat-singkat saja, jadi biar diingat oleh anak. Ya, lanjut. Nah, sekarang memasuki materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu survival atau bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kekuasaan atau power. Kebutuhan ini adalah keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. 4 kebebasan ya. Kebebasan itu adalah kebutuhan atau kemandirian, memiliki pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Tipe-tipe anak yang ingin kebebasan. Kemudian kesenangan, fun, yaitu untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar
apa yang dia lakukan. Intinya yang senang-senang saja, tidak mau yang diatur-atur, itu adalah kesenangan. Nah, yuk kita tinggal menganalisis. Lanjut. Oke, ini ada ya, kita ada masalah. Yuk, saya bacakan. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibu bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ya, Dimas itu bilang, Bagas ya, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kalau aku merasa bangga dan keren, itu penguasa ingin kekuasaan atau kesenangan atau apa? Penguasaan. Coba ya tadi, biar bisa jalan naik-naik mobil sama temanku. Alasannya kalau itu kesenangan ya, mungkin ya. Menyetir mobil itu seru, itu alasan apa? Yuk kita cek. Kesenangan, kita cek ya. Ya betul. Ya, penguasaan, betul ya. Aku merasa bangga, ya penguasaan. Terus bisa jalan-jalan naik mobil. Oh ternyata ini kasih sayang dan rasa diterima. Biar itu mau dikoncol ternyata. Menyetir mobil itu seru, kesenangan. Ya, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Ya, kita akan pelajari. Tak terpenuhi apa? Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena merasa gagal. Kemudian kita memerlukan 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Kita akan cek satu persatu. 5 posisi kontrol. Ya. Ayo Bapak Ibu guru. Biar langsung saja ya. Yaitu penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti kita introspeksi diri. Kita sebagai guru itu sebagai apa? Ya, punya posisi kontrol yang mana? Lanjut. Ayo, lanjut lagi. Ya, seorang penghubung bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghubung akan berkata, patuhi aturan saya, awas ya, ada seseorang akan sekolah. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kamu itu nggak pernah mengerjakan PR. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Ya, lanjut. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau posisi membuat rasa bersalah ya, kira-kira siapa ini ya? Yuk. Pada posisi ini tuh gurunya suaranya lembut Bapak Ibu, lembut sekali ternyata. Membuat rasa bersalah itu menggunakan keheningan ya, keheningan. Mas gurunya mau ngomong baik, yang membuat orang lain, murid kita menjadi takut, tidak nyaman. Akhirnya tidak nyaman murid, bersalah, merasa bersalah, rendah diri itu jadi diam terus. Kata-kata kemudian setelah gurunya diam, mendiamkan, itu bilang, ibu sampai kecewa sekali dengan kalian. Berapa kali Bapak harus
bisa negatif juga. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang murid. Jadi ini tidak guyon ya. Mereka akan berkata, ayo Ganola demi bapak ya, ayo main poli bareng. Ternyata itu pendekatan, ya maksud itu pendekatan ternyata. Hal negatif dari posisi teman adalah perhatikan, Mas Lutfi ya. Posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata pada kecewa, ya ternyata pada kecewa. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut. Jadi guru yang lain tidak dianggap karena temannya hanya guru tersebut saja. Ya. Nah, ini sebagai koreksi untuk kita semua ya. Saya tidak menggurui gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan akan tergantung. Tak diulang guru ini aku gak iso paham. Ini itu jadi beban untuk guru kelas berikutnya Bapak Ibu. Halo. Sekarang adalah posisi pemantau Bapak Ibu. Pemantau itu gini, ada datanya, ada data. Misalkan, ya langsung dalam kelas misalnya Fahir membuat aturan. Nanti kamu harus orang tua kamu saya panggil. Nah itu sebagai guru sebagai pemantau seperti itu. Ada catatan, datang, tidak mengerjakan berapa kali. Jadi guru mempunyai seperti guru BK Bapak Ibu, guru BK atau guru BP ya zaman saya sekolah. Per anak itu mempunyai data pelanggaran ya, mempunyai atau melanggar peraturan yang sudah disepakati. Ada datanya, anak per anak, ada skornya. Jadi tidak asal hukum. Ini skormu sudah segini. Kamu mau seperti apa? Kamu harus berkonsekuensi. Kalau skornya segini, maka saya memanggil orang tua kamu. Ada data otentiknya, itu pemantau. Lanjut. Sekarang adalah posisi manajer. Nah, ini apa ini manajer ya? Baru ini juga materi baru yang saya peroleh. Posisi terakhir adalah manajer Bapak Ibu. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini gini Bu, ada di kelas saya sendiri ya, ada kisah nyatanya. Murid saya namanya Tasya, itu kan dua tulis sekelas tak gini Vivi. Gitu dan saya selesaikan dengan restitusi, ternyata itu berhasil dan menjadi rukun kembali dan anak juga menjadi percaya diri Tasya seperti itu ya. Lanjut lagi Bu. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi disuruh lagi anak yang bermasalah itu disuruh introspeksi diri. Misalkan saya kok gak diomongi Bu Reni, aku mikir aku tak dilewati Bu Reni, gimana kenapa yo? Berarti
Jadi kita sendiri mikir, saya sendiri mikir, anak sendiri mikir. Oke, seorang terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi seperti tadi Tasya tak panggil, jangan anak apa Tasya, saya nggak dibolongi teman-temanku. Nah, kenapa kok iso itu? Saya nggak tahu. Coba pikir lagi selama ini ada apa? Pendekatan, ya pendekatan. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kemudian saya pertemukan dengan anak-anak yang tadi Saudara ngomongi. Saya kembalikan, tak suruh bicara, Tasya apa teman-teman kenapa orang kamu tapi diri sendiri, jangan sampai dikelas nih Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak yang berseteru, jangan diselesaikan di kelas, tetapi usahakan di tempat tersendiri, biar kehormatan anak tersebut yang bersalah atau melakukan kesalahan tidak menjadi rendah diri di mata teman-temannya, ya gitu tambahannya. Lanjut. 5 posisi kontrol seperti ini, ya. Contohnya bisa langsung boleh nanti kita simak lagi. Pertanyaan ini ada tugas. Saya kecewa dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ternyata yang mengatakan adalah sebagai next. Ya. Ternyata yang manajer adalah kita harus mengatakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Dikembalikan ke anak tersebut Bapak Ibu, bukan kita yang menyelesaikan masalah siswa. Jadi saya tanya kepada murid saya yang bernama Tasya, siapa bisa dikancani teman-temanmu nih, sak bolo-bolomu, piye usahamu? Tak tanya seperti itu. Bukan saya yang mengasih solusi seperti itu untuk gambaran nyatanya restitusi itu Bapak Ibu, atau manajer ya, manajer. Yuk lanjut. Berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Lanjut. Ya, terakhir ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita diharapkan semua Bapak Ibu guru itu semua adalah pemimpin buat anak didiknya dalam menyelesaikan masalah anak-anak yang ada di lingkungan sekolah itu menggunakan segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas ya, kemudian ditanya didekati dulu anaknya, validasi tindakan yang salah. Kita adakan pendekatan dengan cara bertanya, janjane ana apa. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan lah. Nek wis ngerti kowe salah ngene iki, saiki piye tanggung jawabmu? Seperti itu. Lanjut. Sehingga kesimpulannya adalah restitusi adalah proses pencapaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak percaya diri lagi, tidak merasa dikucilkan lagi, harga dirinya tetap terjaga, tidak ada rasa minder, tapi akan semakin lebih baik lagi dan percaya diri. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Tahapan restitusi ini tadi sama identitas, validasi, menanyakan keyakinan. Nah, kalau dengan menstabilkan identitas itu
bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, itu ada kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk tetap anak itu tidak merasa paling disalahkan. Ya, pertama seperti itu, orang kok salah, bapak dia salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa selesaikan bersama-sama. Kamu berhak merasa begitu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi piye solusinya? Bagaimana ya kita cari solusi bersama-sama. Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Lanjut. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah itu bisa cocok dirinya adalah gini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Oh, kamu pasti punya alasan. Kamu punya alasan kok Tasya aku mau orang gue baleni. Akhirnya aku pasti akan bilang, nah, pokoknya itu buat pacarku bu. Mau ternyata buat pacar, ternyata bapak ibu. Nah, apa ya? Dan pacarnya keliru langsung direbut. Seperti itu ya anak-anak kelas 5 itu. Ya itu bilang, nah karena itu ketua gengnya pacarnya direbut, saya bulu-bulu melu kan Tasya, ternyata ngono masalahnya. Melu-melu lainnya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Ya, contohnya kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kembali ke masalah Tasya. Di kelas saya itu sudah ada kesepakatan dari awal masuk kelas 5. Ayo Pi, kamu masih ingat kesepakatannya saling menghormati sesama teman? Masih ingat? Iya Bu. Oh gitu. Masih ada keyakinan kelasnya. Terus kamu sudah tahu di dalam kelas ada saling menghormati. Kenapa? Temanmu orang boboloni. Akhirnya berpikir anak tersebut. Oh iya Bu. Ya lanjut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Lanjut. Ya, oke, Bapak Ibu, demikian ya yang saya paparkan untuk penerapan disiplin positif di sekolah. Semoga ilmu yang saya peroleh dari pelatihan saya selama ini bisa bisa ditransfer ya, saya transfer dan kita sama-sama untuk berusaha mempraktekkan dan mengubah pola pikir kita selama ini yang masih ibaratnya yang masih cara pikir dulu kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian apa yang saya sampaikan. Bila mana dalam penyampaian saya masih banyak sana sini yang kurang apa ada kata-kata saya tadi yang menyakiti hati Bapak Ibu, mohon dimaklumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lego.